Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual Timnas Bola Voli. Timnas Bola Voli Putra dan Putri bersiap jelang multi-event SEA Games 2023 yang akan digelar di Kamboja pada 5-17 Mei. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Program pemusatan latihan nasional, Pelatnas Bola Voli untuk SEA Games 2023 Kamboja dijadwalkan mulai akhir Maret. Pelatnas jelang pelaksanaan Pesta Olahraga se-Asia Tenggara, Southeast Asian, SEA Games 5 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2023 itu sama seperti persiapan SEA Games 2021 di Vietnam, yang juga hanya 1 bulan. Pelatnas tim bola voli putra dan putri untuk SEA Games 2023 Kamboja dijadwalkan mulai akhir Maret atau hanya sekitar 1 bulan menjelang pelaksanaan Pesta Olahraga se-Asia Tenggara itu dan selepas penyelenggaran Pro Liga 2023. Manajer Pelatnas Bola Voli, Laudri Maspetela, seperti dikutip Smash Sport dari Antara, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, mengatakan situasi dan kondisi yang terjadi pada Pelatnas Bola Voli kali ini hampir sama dengan 2 tahun sebelumnya. Sebelumnya juga Pelatnas SEA Games 2021 Vietnam hanya berlangsung lebih kurang 1 bulan karena ada masalah pandemi, meskipun pada akhirnya tim bola voli putra bisa dapat emas dan putri raih perunggu, ujar Laudri. Waktu Pelatnas yang begitu pendek, Laudri memastikan tim bola voli hanya akan menjalani pemusatan latihan di dalam negeri tanpa ada jadwal uji coba ke luar negeri. Mantan setter timnas itu menjelaskan, sebanyak masing-masing 14 orang pemain putra dan putri sudah harus diputuskan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, pada awal Maret. Kemudian, untuk selanjutnya didaftarkan ke Panitia SEA Games Kamboja paling akhir tanggal 5 Maret tahun 2023 mendatang. Jadi, ketika kompetisi Pro Liga masih berjalan memasuki babak 4 besar, nama-nama pemain timnas sudah harus ditetapkan. Bisa jadi ada pemain dari tim juara Pro Liga musim ini yang tidak masuk timnas. Itu soal teknis dan PBVSI dengan tim pelatih nanti yang putuskan, jelas Kepala Seksi Voli Indoor PBVSI itu. Laudri menambahkan tim pemantau yang dibentuk PBVSI saat ini sudah menjaring masing-masing 24 nama pemain putra dan putri untuk keperluan pelatnas. Dari nama-nama itu ada pemain senior anggota timnas SEA Games 2021 dan pemain junior yang potensial. Selain anggota timnas sebelumnya, penyaringan nama-nama pemain juga didasarkan dari penampilan mereka selama ajang Liga Bola Voli 2022 dan Pro Liga 2023 babak reguler putaran 1 dan 2. Laudri sampaikan, PBVSI menargetkan tim putra bisa mempertahankan medali emas dan tim putri masuk final. PBVSI juga menginginkan timnas bermaterikan pemain senior junior dengan komposisi 60/40%. Untuk tim putra karena targetnya harus emas lagi, saya tidak mau ambil risiko. Komposisi itu bisa diabaikan dan tidak harus 60/40, papar Laudri. Mengenai pelatih, Laudri memastikan tim putra masih akan ditangani pelatih asal China, Jiang Jie yang sukses mengantar Rifan Nurmulki dan kawan-kawan merebut medali emas di Vietnam. Sementara itu, untuk tim putri masih belum diputuskan. Jiang Jie dalam waktu dekat akan datang ke Indonesia untuk memantau penampilan calon pemain timnas yang kini berlaga di Pro Liga, imbuhnya. Menurut jadwal, kompetisi bola voli Pro Liga 2023 yang berlangsung tanggal 5 Januari akan berakhir pada tanggal 19 Maret. Artinya, sebagian pemain yang terjaring masuk pelatnas hanya memiliki waktu istirahat sekitar 10 hari sebelum memulai pemusatan latihan. Semoga pemain-pemain yang sudah didaftarkan ke Panitia SEA Games 2023 tidak sampai ada yang cedera hingga berakhirnya Pro Liga, pungkas Laudri. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Gilas Palembang Bang Sumsel Babel, tim putra Surabaya Bin Samator memperbesar peluang lolos ke babak 4 besar PLN Mobile Pro Liga 2023. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda.
Harapan Surabaya Bin Samator untuk lolos ke Final Four Proliga 2023 dipastikan semakin besar. Pada putaran kedua edisi Gresik, mereka berhasil revanse dengan menaklukkan Palembang Bang Sumsel Babel di laga terakhir seri pertama putaran kedua turnamen tersebut. Namun, Bin Samator perlu untuk terus memenangkan laga tersisa jika ingin mendapatkan tempat ke Final Four. Kemenangan penting yang baru diraih Bin Samator itu berlangsung di Gor Tridharma Gresik. Pada Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, Bin Samator tampil dominan untuk meraih kemenangan 3-1, 22-25, 25-17, 25-17, dan 25-21. Dengan kemenangan ini berarti Bin Samator sudah mengantongi 5 kemenangan dan 5 kekalahan dari 10 laga yang dijalani. Hal itu membuatnya bertengger di posisi keempat dengan poin 16. Paulo Lamounier yang sempat mengalami kram kaki pada laga 2 hari sebelumnya melawan Jakarta BNI, kembali tampil bugar dan menjadi pengatur serangan yang jitu dengan umpan-umpan matang kepada Rifan, Dauda Yakubu, Teddy Oka, Randu, dan Agil Angga. Sementara Palembang Bang Sumsel Babel yang tertahan di posisi 6 dengan poin 6, 2 menang dan 8 kalah, peluangnya ke Final Four makin berat. Persaingan ketat kedua tim membuat asisten pelatih Bin Samator, Sigit Ari Widodo berambisi memenangkan setiap laga tersisa. Kalau tidak, tentu posisi mereka terancam digeser BNI 46 yang punya keuntungan 1 laga. Karena posisi kita bersaing dengan BNI 46 untuk lolos ke Final Four, maka kita ditargetkan harus menang setiap pertandingan, kata Sigit usai laga, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Persaingan tersebut ternyata juga mempengaruhi pemain di lapangan. Sebagaimana laga tersebut, Sigit mengatakan ada ketegangan di antara pemain terutama saat kalah di set pertama. Ada beban kita harus menang agar bisa lolos Final Four, tambahnya. Untungnya, pada set kedua, pelatih Rian Masajedi meminta anak asuhnya untuk fokus ke pertandingan agar bisa menang. Alhasil, selanjutnya timnya bisa mengembalikan performa sebenarnya. Ternyata berhasil sehingga kita bisa menang 3 set berikutnya, imbuhnya. Selanjutnya, Bin Samator akan bersiap menjalani pekan kelima yang digelar di Gor Ken Arok, Malang pada 9-12 Februari tahun 2023 mendatang. Terdekat, Surabaya Bin Samator akan menghadapi Jakarta Lavani Alobang pada tanggal 9 Februari. Sementara Jakarta BNI 46, sukses mengalahkan tim juru kunci, Kudus Sukun Badak, dengan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Sigit Ardian dan kawan-kawan berhak dengan tambahan 3 poin yang sekaligus menyamakan koleksi poin milik Surabaya Bin Samator dengan 13 angka. Pelatih Jakarta BNI 46, Walfridus Wahyu, optimistis timnya bisa lolos ke babak Final Four. Kita fokus dari satu laga ke laga berikutnya, kami optimistis bisa lolos 4 besar. Nanti di seri Malang target kami bisa ngambil 2 kemenangan dari 3 laga yang dimainkan, kata Walfridus dalam keterangan resmi salah satu media. Klasemen akhir Proliga Gresik membuat sejumlah tim voli berubah posisi. Juara Proliga putaran 1 harus turun tahta digantikan Jakarta STI Bin. Farhan Halim DKK berhasil sapu bersih pertandingan Proliga Gresik yang membuat Jakarta STI Bin menduduki posisi puncak dengan 24 poin di klasemen akhir Proliga Gresik.